Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ashari akan menjelaskan tentang fungsi agama bagi manusia, pengertian dan ruang lingkup ilmu perbandingan agama. Fungsi agama bagi umat manusia. Yang pertama, fungsi edukasi. Manusia mempercayakan fungsi edukasi kepada agama yang mencakup sebagai pembinaan, membimbing atau mengajar sehingga perilaku mereka dapat menjadi baik dan benar. Dalam konteks ini, manusia memiliki keterbukaan hati untuk dibina sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Agama menyampaikan ajarannya melalui petugas-petugas agama, baik dalam upacara agama, khutbah, renungan atau meditasi, pendalaman iman maupun di luar perayaan liturgis. Ada banyak petugas yang bertugas untuk menyampaikan pengajaran keagamaan seperti imam, kiai, pendeta, syaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Setiap manusia menginginkan keselamatan baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan setelah kematian. Usaha untuk mencapai cita-cita tersebut tidak boleh dipandang biasa-biasa saja. Jaminan untuk keselamatan hanya ditemukan dalam agama. Dalam agama diberikan pengajaran bagaimana cara untuk mencapai keselamatan itu. Melalui agama, manusia dapat memahami apa yang sakral atau makhluk yang tertinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Melalui hubungan yang intens dengan Tuhan, manusia dapat mengakui segala kesalahan di hadapannya dengan cara pengampunan dan penyucian. Dengan demikian, manusia dapat merasa bahagia dan kembali bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan yang sakral. Ketiga, fungsi pengawasan sosial. Agama merasa ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma susila yang baik yang diberlakukan atas masyarakat. Maka agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan mengukuhkan yang baik sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah yang buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan atau tabu. Agama juga memberikan sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggarnya dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya. Kaidah-kaidah moral yang asli tercantum dalam hukum adat. Hukum itu merupakan cetusan hati nurani masyarakat yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan dinilai sebagai pusaka suci yang berasal dari para leluhur yang menerimanya dari Tuhan. Berkat ketaatannya kepada hukum adat, masyarakat merasa ikut mengambil bagian dalam keselamatan abadi dan merasa bersatu dengan hukum alam. Maka ikatan yang sakral itu sewaktu-waktu harus diperbaharui jika kendor ataupun rusak dan harus dikonsolidasi kembali melalui upacara keagamaan. Keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Agama bersifat universal dan penganutnya terdapat di mana-mana di berbagai belahan dunia. Para penganut agama ini tentunya berasal dari latar belakang budaya, ras, suku, pekerjaan, status sosial, warna kulit, dan golongan yang berbeda. Melalui agama, semua perbedaan ini dapat disatukan dengan melakukan hubungan horizontal yang sangat erat. Rasa persatuan ini menumbuhkan solidaritas dalam kelompok dan individu dan terkadang rasa persaudaraan yang kuat. Dilihat dari segi mutu kesatuan iman keagamaan, bahwa kesatuan inilah yang paling tertinggi, karena dalam kesatuan ini manusia bukan hanya melibatkan dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai secara bersama-sama. 5. Fungsi transformatif. Fungsi transformatif berarti mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk kehidupan baru, berarti mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Misalnya dalam masyarakat primitif yang menganut kepercayaan animisme, yakni percaya terhadap makhluk halus atau roh. Melalui agama, pola pikir masyarakat primitif seperti itu diubah. Kemudian, menumbuhkan imannya bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber segala kehidupan manusia. Selanjutnya, pengertian ilmu perbandingan agama. Dari pengertian menurut A. Ali Mukti, Hasbullah Bakri, Abu Ahmadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu perbandingan agama adalah upaya mempelajari berbagai macam agama, keyakinan atau kepercayaan, dan juga meliputi aliran-aliran dalam aspek kepercayaan dan peribadatan daripada agama-agama yang dipelajari meliputi persamaan dan perbedaan. Adapun ruang lingkup ilmu perbandingan agama, yang pertama, perbandingan agama tidak mengadakan perbandingan benar salahnya. Yang dibicarakan itu pada dasarnya berdasarkan unsur objektivitas. 2. Perbandingan agama tidak membahas tentang kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu agama yang ia teliti. Dalam hal ini, semua agama dalam pandangan ilmu ini adalah dinilai sama. 3. Ilmu perbandingan agama tidak bertujuan untuk menambah
keimanan seseorang yang menekuninya, dan juga tidak berusaha untuk meyakinkan maksud agama seperti yang diusahakan oleh penganut agama itu sendiri. 4. Penyelidikan ilmu ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan fakta ataupun data, tetapi juga membicarakan secara luas seperti kitab suci, lembaga agama, syariat, dan lainnya. Baik, itulah presentasi ataupun penjelasan dari saya. Adapun kesannya dari kelima fungsi agama bagi umat manusia, saya terkesan pada fungsi memupuk persaudaraan, yakni saya terkesan dengan Indonesia yang masyarakatnya itu dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan antar umat agama yang berbeda agama. Dan saya pun pernah melihat di sosial media bahwa umat Kristiani itu melakukan pengamanan sholat Idul Fitri yang merupakan hari besar umat Islam. Nah, jadi perbedaan itu sebenarnya dilihat sebagai kekayaan. Tetapi melalui agama, semua perbedaan itu dapat disatukan dengan melakukan hubungan horizontal yang erat. Nah, melalui agama juga masyarakat dapat membongkar tali perbedaan dengan tali persaudaraan. Kemudian terkait dengan ilmu perbandingan agama, bahwasanya belajar agama itu tidak hanya terbatas pada agama yang dianut saja, tetapi dari agama-agama lain pun juga perlu dipelajari, tetapi tidak untuk diamalkan. Nah, jujur pertama kali mendengar kata ilmu perbandingan agama, saya memahami bahwa hal tersebut adalah membandingkan agama satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, bahwa misalnya agama A salah ataupun agama B benar. Tetapi dengan kita belajar tentang agama-agama lain, dampaknya itu sangat besar, yaitu pikiran kita jadi terbuka, tidak berpikir secara radikal terhadap suatu agama. Dan pastinya saya mendapatkan ilmu yang dulunya saya tidak tahu tentang agama Zoroaster ataupun agama Sikhisme. Sekarang saya sudah tahu. Yang dulunya saya tidak tahu bahwa ada agama yang ibadahnya itu mirip dengan agama Islam. Jadi mempelajari berbagai macam agama itu tidak membuat kita memeluk agama Islam, memeluk agama sesuatu itu, agama yang dipelajari, tetapi menjadi wawasan bagi kita. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.